Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosda Yunia Saltova dengan NPM 241302117 dari kelas 24A Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan refleksi pribadi tentang mata kuliah manajemen pendidikan. Dalam refleksi ini, saya akan berbicara tentang pemahaman saya terhadap konsep dasar manajemen pendidikan, relevansinya dengan isu-isu pendidikan saat ini, serta contoh penerapannya di lingkungan pendidikan. Untuk membuka refleksi ini, mari kita lihat sekilas gambaran umum tentang apa itu manajemen pendidikan. Pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang diterapkan, tetapi juga oleh bagaimana lembaga pendidikan dikelola. Manajemen pendidikan yang efektif menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkelanjutan. Dari cuplikan tadi, terlihat bahwa manajemen pendidikan adalah proses sistematis dalam mengatur dan mengembangkan sumber daya pendidikan agar tujuan pembelajaran itu tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan sendiri adalah proses yang terencana dan sistematis untuk mengelola seluruh sumber daya di lembaga pendidikan, seperti manusia, keuangan, sarana prasarana, maupun informasi, agar semua kegiatan pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu. Saya memahami bahwa manajemen pendidikan itu mencangkup seluruh aspek penting, seperti kepemimpinan pendidikan, manajemen berbasis sekolah, supervisi dan pengawasan, serta upaya peningkatan mutu dan efektivitas sekolah. Hakikatnya, manajemen pendidikan itu tidak hanya sekedar urusan administrasi, tetapi sebuah proses pemberdayaan manusia, baik guru, siswa, kepala sekolah, dan masyarakat, agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dalam konteks pendidikan saat ini, saya melihat bahwa teori manajemen pendidikan itu sangat relevan dengan berbagai tantangan nyata yang kita hadapi. Isu seperti kesenjangan mutu antar daerah, kesiapan guru dalam era digitalisasi, manajemen sekolah pasca pandemi, hingga implementasi kurikulum merdeka yang menuntut lembaga pendidikan untuk memiliki sistem manajemen yang adaptif dan kolaboratif. Saat ini, saya melihat bahwa seorang kepala sekolah itu bukan hanya sebagai seorang pemimpin administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan yang harus mampu menggerakkan guru dan siswa untuk terus berinovasi. Krisis literasi dan numerasi yang terjadi sampai sekarang itu menunjukkan bahwa manajemen pendidikan harus fokus bukan hanya pada struktur organisasi, tetapi juga fokus pada penciptaan proses budaya belajar yang efektif dan berkelanjutan. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana manajemen berbasis sekolah menjadi salah satu upaya dalam menghadapi tantangan pendidikan di Indonesia. Yang sebenarnya sudah terbesit di dalam kurikulum 2013 yang setelah cukup lama kita kembangkan. Jadi di sana ada konsep-konsep. Video tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antar warga sekolah itu menjadi kunci dalam menciptakan manajemen pendidikan yang efektif dan partisipasif. Saya melihat secara langsung dan melalui video beberapa konsep dari manajemen pendidikan di berbagai sekolah. Misalnya, dalam penyusunan rencana kerja sekolah atau RKS, di sini kepala sekolah akan melibatkan guru dan komite untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan. Supervisi akademik kini juga bisa mulai dilakukan secara digital, sehingga memudahkan guru menerima umpan balik dan refleksi pembelajaran. Selain itu, banyak sekolah mulai membangun budaya mutu melalui kegiatan refleksi guru, pertemuan komunitas belajar, dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Nah, di tingkat kampus, hal ini juga terlihat dalam organisasi kampus, di mana setiap kegiatan direncanakan, diorganisasi, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pendidikan itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga pengalaman nyata dalam mengelola perubahan agar mencapai tujuan bersama. Mari kita lihat contoh kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menginspirasi dan menggerakkan perubahan di sekolah. Begini Bu, jadi saya memiliki siswa murid di kelas 7 ini yang enggan mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu langkah untuk supaya siswa tersebut mengikuti pembelajaran bagaimana Ibu ya? Oh ya, Kak Pengon, terima kasih sudah menyampaikan laporan. Jadi, kepemimpinan yang visioner seperti ini menunjukkan betapa pentingnya peran manusia dalam keberhasilan sistem manajemen pendidikan. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah jantung dari keberhasilan lembaga pendidikan. Dengan manajemen yang baik, sekolah mampu menghadapi tantangan zaman, mulai dari generalisasi, perubahan kurikulum, hingga tuntutan mutu global. Saya menyadari sebagai calon pendidik, saya tidak hanya perlu menguasai metode mengajar, tetapi juga harus memiliki jiwa manajerial, yaitu mampu merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengevaluasi proses pendidikan secara bijak. Semoga refleksi ini menjadi pengingat bahwa setiap pendidik sejatinya adalah seorang pemimpin yang berperan penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkarakter, inklusif, dan berdaya saing.